Oke, jadi setelah kita berbicara tentang power dari bahasa kata-kata ya, sekarang kita bicara tentang penggunaan bahasa ya untuk tujuan-tujuan, untuk mencapai tujuan kita. Kalau dia tujuan positif, kita bilang penggunaan ya. Kalau tujuannya negatif, kita bilang penyalahgunaan. Pertama, humor. Humor itu lucu ya. Mengapa dia lucu? Karena dia melanggar ekspektasi kita. Ekspektasi kita sebetulnya seperti ini, ternyata faktanya bukan seperti itu ya. Coba kita lihat sebuah lelucon yang kita pernah lihat. Bagian yang lucunya itu seringkali merupakan pelintiran ya dari apa yang kita harapkan yang terjadi atau harap kita katakan ya. Ada banyak hal yang positif terkait dengan humor. Dengan humor itu kita bisa merasa nyaman ya, dekat, membantu kita untuk berada dengan sekeliling orang dengan lebih rileks. Ini memperkuat keintiman kita pada saat kita bisa tertawa bersama ya. Nah, memang kita harus banyak tertawa ya, paling nggak 10 menit sehari lah harus tertawa. Tapi tentu saja humor tertentu bisa disalahgunakan ya, bisa tidak membantu ya. Misalnya lelucon yang mengorbankan orang lain, terutama jika itu kejam ya, merendahkan kelompok sosial tertentu, melecehkan fisik orang ya, atau menyinggung orang lain. Ini bisa mengakibatkan kerusakan emosional ya. Konon katanya Donald Trump itu maju jadi presiden yang bagi banyak orang kacau ya, karena dia ditertawakan oleh Presiden Obama pada satu acara. Itu konon. Kemudian eufemisme. Eufemisme itu adalah satu ekspresi yang tidak jelas ya, yang halus, yang digunakan untuk melambangkan sesuatu yang umumnya dianggap buruk atau kasar begitu ya, diperhalus. Itu disebut eufemisme. Misalnya orang itu dipecat dari perusahaan atau ada PHK massal, perusahaan itu sedang kata merampingkan barangkali positif konotasinya, tapi bagi yang dipecat itu lain ya implikasinya. Jadi eufemisme itu sering kita gunakan untuk membicarakan topik-topik yang sensitif ya, tidak nyaman dibicarakan secara terbuka ya. Jadi ini bagus ya, jadi kita bisa membicarakan sesuatu tanpa harus merasa loaded, terbobot begitu. Nah, tapi ada negatifnya. Negatifnya itu kita tidak lagi sensitif terhadap sesuatu yang buruk. Misalnya seringkali ada istilah kalau perang itu ya, ada tentara yang ditembak, ada orang sipil yang ditembak. Karena orang sipil itu sering disebutkan ya collateral damage, kerusakan tidak disengaja atau ya tidak dimaksudkan. Nah, padahal orang mati, tapi istilah yang digunakan itu sifatnya halus ya. Jadi eufemisme itu bisa membuat kita itu tidak sensitif lagi terhadap sesuatu yang sebetulnya kejam. Itu efek negatif dari eufemisme. Sekarang bahasa gaul. Istilahnya slang atau jargon ya. Slang atau jargon itu hal yang sama sih sebetulnya, cuma digunakan dalam konteks yang berbeda ya. Kedua itu bahasa dalam kultur co-culture ya. Bahasa gaul kita bilang ya. Jadi bahasa slang itu, bahasa gaul itu bahasa informal sih sebetulnya yang digunakan oleh kelompok-kelompok tertentu atau di daerah tertentu, orang kota, orang desa menggunakan istilah yang mungkin dipahami ya dalam kelompok itu. Atau bersifat generasi, sesama remaja menggunakan istilah-istilah yang mereka ciptakan ya sebagai bahasa gaul. Bergunalah bahasa gaul itu ya, untuk bisa kita mengidentifikasi teman-teman yang kulturnya sama. Nah, kalau jargon itu bahasa gaul juga, tapi biasanya bahasa gaul profesional ya, bahasa yang digunakan dalam kelompok-kelompok profesional tertentu. Sebagian besar pekerjaan itu, lingkungan kerja itu memiliki kosakata, vocabulary khusus yang mereka pahami dalam kelompok itu ya, tapi mungkin tidak dipahami oleh kelompok di luar itu. Jadi positifnya, kita bisa mengenali orang dalam kultur yang sama atau profesi yang sama, tapi jeleknya yaitu orang tidak menggunakan bahasa itu tersisih ya, terkucilkan ya.
Itu power dari bahasa gaul. Nah, ada power yang negatif, itu adalah yang terkait dengan pencemaran nama baik, fitnah, tuduhan ya. Yang itu jelas merupakan penyalahgunaan bahasa ya, yang bisa merugikan banyak orang. Keduanya baik tuduhan maupun fitnah itu adalah pernyataan yang mencemarkan nama baik. Yang berarti orang yang mengatakannya itu dengan sengaja ya, berusaha mempersuasi pendengar itu untuk menilai negatif kredibilitas seseorang itu turun begitu. Nah, ada istilahnya slander ya, ada istilahnya libel. Ada pencemaran nama baik yang sifatnya diucapkan ya secara lisan, ada yang bersifat tertulis. Yang tertulis itu tentu ada bukti yang kuat ya, sedangkan diucapkan itu kalau ada rekamannya itu menjadi satu bukti yang kuat. Memang fitnah itu dianggap bisa dibawa ke pengadilan orang fitnah kalau apa yang disampaikan itu tidak benar ya. Yang jadi persoalan misalnya apa yang disampaikan itu benar, bisakah itu menjadi pencemaran nama baik? Dalam kasus tertentu saya kira bisa ya. Mungkin sesuatu rahasia pribadi, sakit penyakit, atau sesuatu yang sebetulnya ada dalam keluarga yang tidak merupakan konsumsi publik, tidak ada kepentingan publik tentang hal itu ya. Kemudian disampaikan untuk merendahkan, memberikan kesan negatif terhadap orang tertentu. Jadi pencemaran nama baik itu bisa sesuatu itu benar, memang terjadi, tapi tidak ada urusan dengan kita. Tapi kalau disampaikan itu membuat nama baik kita itu jadi turun. Itu juga qualify sebagai pencemaran nama baik. Jadi itu contoh power dari bahasa yang jelek sekali ya. Nah, ada power dari kata-kata yang kita sebut kata-kata vulgar, kata-kata kotor ya. Kata-kata kotor ini sebetulnya menarik juga ya. Memang ada positif negatifnya, walaupun banyak negatif. Jadi kata-kata yang dianggap kasar ya, yang dapat digunakan biasanya kalau orang mengungkapkan terkejut, dia kaget begitu ya, dia marah atau kecewa, keluar dari mulutnya kata-kata makian itu ya. Nah, tapi jeleknya juga ini digunakan kepada orang lain untuk merendahkan ya, untuk menghina orang tertentu, tidak hanya karena kita kaget begitu ya. Memang ada situasi tertentu yang sangat spesifik, kata-kata itu digunakan untuk tujuan positif. Misalnya orang yang sangat dekat, seringkali kebiasaan untuk mengatakan kata-kata yang bagi orang lain itu makian, itu kata-kata kasar ya, justru memperlihatkan kedekatan mereka ya. Mereka saling mentoleransi seberapa jauh kekasaran dari temannya itu bisa dia terima. Tapi pada umumnya itu kata-kata itu harus dihindari kita gunakan ya. Jadi apa yang kita bicarakan mungkin dengan teman kita tidak layak kita bicarakan itu kepada ibu kita atau nenek kita di tempat lagi makan bersama ya. Itu kata-kata kasar ya. Nah, yang sekarang lagi heboh itu ujaran kebencian. Ini kata-kata yang powerful. Ujaran kebencian itu adalah bentuk kata-kata kotor ya, kata kasar yang khusus dimaksudkan untuk merendahkan atau mengintimidasi orang berdasarkan karakteristik tertentu ya, baik karena pribadinya, jenis kelaminnya, etnisnya, agamanya, orientasi seksualnya, atau status disabilitas, atau pandangan politik, atau pandangan tentang moral ya. Jadi kita mengintimidasi orang-orang yang punya karakter tertentu. Ujaran kebencian itu juga bisa digunakan ya untuk mengobarkan semangat orang untuk melakukan kekerasan ya terhadap target dari ujaran kebencian itu. Jadi negara juga ya banyak menerbitkan undang-undang yang melarang ya ujaran kebencian itu di mana-mana, apalagi di kampus ya. Kita mempelajari ujaran kebencian untuk mengidentifikasi itu, bukan untuk kita gunakan. Jadi, saudara-saudara, bagaimana kita menggunakan bahasa itu memberikan kita power yang besar ya.